Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan 3 bab dari materi di buku metodologi penelitian Profesor Dr. Lexi Jimoleo. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama yaitu Mas Arya Satya Hendrawan dengan NIM 126311201006. Yang kedua yaitu Putri Syifa Fauzia dengan NIM 126311202026. Yang ketiga Siti Aminah saya sendiri dengan NIM 126311202027. Dan di sini kami akan memaparkan materi tentang fondasi penelitian kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kier dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inquiry, naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, simbolik, perspektif ke dalam etnometodologi. Dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan 1. Pada penelitian awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. 2. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. 3. Untuk penelitian konsultatif. 4. Memahami isu-isu rumit yang diproses. 5. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. C. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan antara penelitian jenis lainnya. Ciri pertama yaitu latar alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan gubah karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan oleh konteksnya. Ciri yang kedua yaitu manusia sebagai instrumen atau alat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hanya manusia sebagai instrumen pula yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor mengganggu, sehingga apabila terjadi yang demikian, ia pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya. Ciri yang ketiga yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Ciri yang keempat yaitu analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif
Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Yang kelima yaitu teori dari dasar. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Yang keenam yaitu ciri deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Ciri yang ketujuh yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi prosesnya daripada hasil. Ciri yang ke-8 yaitu adanya batasan yang ditentukan oleh fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang ciri yang ke-9 yaitu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Penelitian kualitatif mendefinisikan validasi, reliabilitasi, dan objektifikasi dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Ciri yang ke-10 yaitu desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. D. Landasan teoritis penelitian kualitatif. Pada dasarnya, landasan teoritis dari penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Karena itu, pada bagian fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama, sedangkan yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif. Pertama yaitu fenomenologi. Diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran perspektif pertama seseorang. Yang kedua yaitu interaksi simbolik. Interaksi simbolik menjadi paradigma konseptual melebihi dorongan dari dalam sifat-sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kewajiban, peranan, resep budaya, mekanisme pengawasan masyarakat, atau lingkungan fisik lainnya. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Beberapa antropolog mendefinisikan
kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku. 3. Yaitu etnometodologi. Etnometodologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjukkan pada mata pelajaran yang akan diteliti. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari. Menurut para etnometodolog, penelitian bukanlah merupakan usaha ilmiah yang unik, melainkan lebih berupa penyelesaian praktis. Mereka menyarankan agar kita melihat secara hati-hati pada pengertian akal sehat tentang pengumpulan data itu dilakukan. Yang keempat, etnografi. Pendekatan etnografi dalam penelitian kualitatif terbanyak berasal dari bidang antropologi. Penekanan pada etnografi adalah pada studi keseluruhan budaya. Etnografi pada dasarnya merupakan bidang yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar dan praktisi dan metode. Yang kelima yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk menggunakan data kualitatif. Yang keenam yaitu grounded theory adalah pendekatan penelitian kualitatif yang pada mulanya dikembangkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1960-an. Maksudnya, pokok dari grounded theory adalah untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena.